Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama Kang Ed. Seperti biasa kita akan diskusi, akan sharing tentang sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, tentang sesuatu yang ada di dalam keseharian kita, dengan harapan mudah-mudahan ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Baik teman-teman, eh, saya ingin sharing pada kesempatan hari ini, eh, dimana ini terinspirasi dari sebuah peribahasa. Nggak tahu ini peribahasa dari mana, tapi ini sangat unik sekali, sangat bagus, yaitu bagikan ulat cabai yang tidak merasakan pedasnya cabai. Waduh, apa itu kan? Jadi apa maksudnya kan itu peribahasa? Maksudnya adalah teman-teman ya, ini berkaitan dengan perbuatan dosa besar maupun kecil, di mana seseorang ketika sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa ya, itu akan seperti itu, bagikan ulat cabai yang tidak merasakan lagi, yang tidak mengenal lagi yang namanya pedasnya cabai. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa satu kali, maka itu akan terasa di dalam jiwanya bahwa itu adalah kesalahan. Oh iya, saya telah melakukan sebuah kesalahan, saya harus bertobat. Kemudian ketika seseorang melakukan perbuatan dosa tersebut kedua kalinya, ketiga kalinya, keempat kalinya, sampai sering-sering sekali, sehingga teguran-teguran itu, rasa bersalah itu semuanya diabaikan oleh dirinya, maka itulah pada akhirnya akan mewujudkan sebuah keadaan di mana ulat cabai tidak mengenal lagi yang namanya rasa pedasnya cabai. Jadi teman-teman, oleh karena itu kita mari sama-sama untuk menjauhi dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa kita kepada manusia, baik yang besar maupun yang kecil ya. Karena kadang-kadang begini teman-teman ya, kadang-kadang yang dosa yang kecil itu seringkali yang mudah untuk dilakukan secara terus-menerus tanpa sadar. Kenapa? Karena menganggap bahwa dosa kecil itu tidak ada efeknya gitu, tidak ada masalah, no problem. Padahal tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, ya kan? Walaupun kecil, kalau sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya. Bahkan ternyata orang yang jatuh itu bukan karena batu yang besar, tapi karena kerikil ya, tersandung oleh kerikil. Nah, jadi di samping itu teman-teman ya, di samping itu dimana kita jangan melihat bahwa dosa itu kecil ya, karena tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Marilah kita mencoba untuk melihat, jangan dari sisi dosa itu, lihatlah dari sisi kepada siapa kita berdosa. Kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf teman-teman ya, kalau sudah berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar, meskipun kelihatannya menurut kita itu adalah kecil, maka alangkah sangat bodoh sekali betapa kita yang ya sering melakukan dosa ini, kita menyepelekan dosa itu, padahal kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Besar, Allah yang memiliki bumi ini. Kenapa? Apa yang bisa diharapkan dari kehidupan ini kalau kita senantiasa buat maksiat, padahal kita tinggal di buminya Allah. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya mengajak kembali, marilah kita senantiasa mencoba untuk menjauhi dosa walaupun yang kecil sekalipun ya. Marilah kita contoh ulama-ulama terdahulu
ulama-ulama yang wara, ulama-ulama yang sangat menjaga, sangat hati-hati. Jangankan dosa yang sudah jelas bahwa itu haram. Bahkan ulama terdahulu pun yang sampai yang subhat itu ya nggak jelas apakah ini haram, apakah ini halal. Itu pun mereka sampai hati-hati kan. Ada sebuah kisah teman-teman, kisah seorang namanya Bashir itu ayahnya daripada Abu Hanifah ya. Sebenarnya ada beberapa, saya pernah membaca, ada banyak sih ya, artinya literasi. Ada yang mengatakan itu adalah Bashir ayahnya Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan itu adalah Idris atau ayahnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi yang terpenting adalah di sini pelajarannya bagaimana ketika seorang ayah tersebut ya waktu masih muda itu suatu ketika menyusuri sungai dan dia mendapatkan sebuah apel hanyut di sungai. Nah, karena dia sangat lapar sekali, lapar banget nih. Akhirnya dia makan tanpa sadar, dan setelah dia makan apelnya dia sadar lagi, menjadi orang yang waras lagi. Maksudnya menjadi berpikir gitu. Waduh, saya makan apel nih, padahal ini belum tahu punya siapa. Jangan-jangan ntar kalau orangnya nggak ridho saya makan, ini jadi haram kan. Nah, dari situlah karena kehati-hatiannya si Bashir ini ya, itu akhirnya dia mencoba mencari pemilik apel tersebut, dicari-cari lah sampai akhirnya ketemu disusurilah semua itu yang kira-kira kayaknya dari sana arahnya ke apel itu. Nah, sampai akhirnya ketemu di rumahnya pemilik apel. Nah, suatu ketika ternyata pembicaraannya sangat unik. Begini pembicaraannya, "Wahai Tuan, saya telah memakan apel Anda. Bolehkah Tuan meridoi untuk saya apel ini sehingga bisa halal?" Kemudian dia menjawab, "Oh, tidak bisa. Ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus mau menikahi anak saya." Menikah. Nah, mungkin teman-teman kalau udah makan apel gitu ya, makan apel orang tapi terus tiba-tiba disuruh menikah. Ini kan rezeki yang rezeki yang anak soleh gitu katanya. Nah, tapi ada satu lagi yang unik teman-teman. Ternyata si tuan ini yang pemilik apel ini mengatakan, akan tetapi ketahuilah anak muda bahwa anak saya itu dia buta, dia tuli, dia bisu, dan dia lumpuh. Akhirnya si Bashir ini, waduh, gimana nih? Tapi karena sangat kehati-hatiannya, dia nggak mau masuk di dalam perutnya makanan yang haram ya, hanya gara-gara makan apel. Ya, akhirnya ya sudahlah Tuan, baik saya menerima syarat tersebut supaya saya tidak memakan barang yang haram. Akhirnya setelah menikah selesai, masuk kamar pengantin baru. Nah, kemudian dibukalah cadarnya si wanita itu dan dia kaget. Wah, setelah membuka cadarnya itu kan, wahai putri kan, ibaratnya contohnya lah misalnya, atau wahai sayang gitu kan, katanya kamu buta, tuli, tapi kenapa kamu cantik banget gitu kan, karena terkejut itu. Kemudian si
si wanita itu menjawab, apa namanya, benar sayang, ayahku benar sekali, saya memang orang yang buta karena saya tidak pernah melihat, saya dididik oleh ayah saya untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan saya juga tuli karena saya dididik oleh ayah saya untuk tidak mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga bisu karena saya tidak berbicara pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga lumpuh karena saya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini teman-teman, betapa luar biasanya keutamaan atau hikmah dan balasan Allah ketika seseorang mau untuk menjauhi dosa besar maupun dosa kecil. Dari sesuatu yang subhat pun ditinggalkan, akhirnya Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Ya, baik teman-teman, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.